Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada waktu lalu. Sudah sampai pertemuan yang ke-6 dan kita sudah masuk ke sesi ketiga dari dogma sentral, dari replikasi, kemudian transkripsi, dan hari ini kita akan sampai pada translasi. Ini saya review kembali. Jadi kita mulai dari replikasi dulu ya, yaitu penggandaan DNA, digandakan dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 melalui proses semi-konservatif. Kemudian dilanjutkan ke transkripsi, ini DNA ditranskrip, disalin menjadi RNA. Ya, jadi RNA ini nanti ada bermacam-macam, dari messenger RNA, kemudian transfer RNA, ribosomal RNA, small nuclear RNA, dan jenis RNA yang lain. Nah, setelah ditranskrip ini kemudian RNA akan ditranslasikan. Ya, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, berdasarkan materi transkripsi yang lalu, masih ingat ya, RNA apakah yang berhak untuk ditranslasi? Ya, jadi dari sekian banyak RNA, hanya ada satu RNA yang bisa ditranslasikan, yaitu messenger RNA atau mRNA. Nah, apa itu translasi? Kita lihat. Translasi adalah proses penerjemahan kode-kode genetik yang ada pada urutan mRNA menjadi asam amino dalam ikatan polipeptida. Mohon maaf, itu ikatan ya harusnya. Ini. Translasi adalah proses penerjemahan. Jadi diterjemahkan dari kode genetik yang ada pada mRNA menjadi asam amino dalam ikatan polipeptida. Proses translasi seperti halnya transkripsi melewati 3 tahapan, yaitu tahap inisiasi, tahap elongasi, dan juga terminasi. Jadi ada 3 tahapan yang dilewati. Sama seperti transkripsi ya, ada inisiasi, ada elongasi, terminasi. Yang ketiga, translasi terjadi di ribosom. Ya, sebagian orang ada yang mengatakan translasi terjadi di sitoplasma. Nanti kita akan jelaskan bagaimana sehingga sebagian orang berpendapat demikian. Yang terakhir, translasi seperti halnya replikasi dan transkripsi juga bergerak dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Sekarang kita lihat bagaimana yang terjadi di dalam sel. Kalau kita membandingkan antara sel bakteri atau sel prokariot dan sel eukariot, kita lihat ada beberapa perbedaan proses di dalamnya. Kalau pada prokariot, DNA itu ditranskripsi langsung menjadi mRNA. Nah ya, langsung menjadi mRNA. Dari mRNA langsung ditranslasikan menjadi polipeptida atau menjadi asam amino dalam ikatan polipeptida. Ini di dalam ribosom. Nah, tempatnya itu di mana? Di dalam sitoplasma. Ini ribosom, tempat terjadinya translasi, tetapi ribosom ini posisinya berada di sitoplasma. Nah, bagaimana dengan di sel eukariot? Sel eukariot seperti ini. Ini adalah inti sel. Ini adalah sel ya. Inti sel ini DNA ditranskripsikan menjadi pre-mRNA. Pre-mRNA harus mengalami RNA splicing, diproses dulu, dan mengalami penambahan ekor A atau poly-A tail dan penambahan cap, methylene cap. Ya, jadi ini harus dilepas dulu intronnya. Ini kan yang orange tua, orange muda. Nah, yang orange muda ini adalah daerah intron.
Masih ingat intron pada pembahasan transkripsi kemarin? Intron itu adalah sekuen DNA yang tidak memiliki coding atau yang tidak menyandi sifat. Nah, kalau di prokariot tadi tidak ada intron. Kalau di eukariot ada intron, sehingga mRNA harus diproses dulu untuk menjadi mRNA. Ini mRNA matur ya. Pre-mRNA diproses menjadi mRNA. Ini di dalam nukleus. Setelah membentuk mRNA seperti ini, kemudian dikeluarkan ke sitoplasma. Dan terjadilah proses translasi di sitoplasma terjadi di dalam ribosom. Ini adalah ribosomnya, ini adalah mRNA. Posisi ribosom di dalam sel terdapat di sitoplasma, bukan di dalam inti. Sehingga nanti jika ada pertanyaan, adik-adik sekalian sudah bisa menjawab. Kenapa translasi ini dikatakan, ada yang mengatakan terjadi di ribosom, ada yang mengatakan terjadi di sitoplasma. Itu tergantung bagaimana kita bisa menjelaskan kepada para penanya apa yang sebenarnya dimaksud dengan translasi terjadi di ribosom dan sitoplasma. Saya yakin Anda sudah bisa menjelaskan. Sampai di sini saya harap adik-adik bisa paham. Itu tadi ya perbedaannya antara RNA pada bakteri dan juga mRNA pada sel eukariot. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita melihat proses translasi, kita lihat dulu tabel kode genetik. Di sini ada tabel, kita kan sudah tahu bahwa di dalam DNA itu terdapat basa nitrogen. Basa nitrogen itu disandi di kode huruf U, C, A, G. Urasil, sitosin, adenin, guanin. Nah, kode genetik itu dibentuk dari 3 macam basa nitrogen. Ya, jadi triplet. Disebutnya sebagai triplet. Nah, triplet ini terdiri atas 3. Namanya saja triplet. 3 basa nitrogen. Nanti setiap 3 basa nitrogen disebut sebagai satu kodon. Di sini kita lihat ada 64, jadi kombinasi dari 20 asam amino dari 4 basa nitrogen menjadi triplet, sehingga 4 pangkat 3 ada 64 kode triplet atau ada 64 jenis kodon. Nah, masing-masing menyandi asam amino yang berbeda. Jadi ini ada 20 asam amino. Serin itu ada 4 macam asam amino yang kodenya ada 4 ya. Jadi serin ini memiliki 4 kode. Ini contoh saja. Serin ini memiliki 4 kode. Ada UCU, UCC, UCA, dan UCG. Ini masing-masing diambil dari sini. U1, kemudian C, kemudian U. Maka dibacanya UCU. Asam aminonya serin. Kodenya UCU. Ini seluruhnya ada 64. Di sini ada kodon start yang disebut sebagai AUG. Ya, AUG itu kodon start untuk translasi. Nama asam aminonya metionin. Dan ada 3 kodon stop. Di mana kodon stop ini tidak ada namanya saja kodon stop. Jadi tidak ada asam aminonya, yaitu UAA, UGA, dan UAG. Ini kodon stop. Selanjutnya, sudah bisa dipahami ya ini? Nanti semakin jelas lagi pada saat kita memaparkan tentang bagaimana itu kodon start dan kodon stop pada saat sudah ada di mRNA. Ini adalah ringkasan dari proses transkripsi dan translasi. Jadi kita lihat ini ada DNA.
punya ada gen 1, gen 2, gen 3. Kita lihat ini gen 1 yang warna biru tua. Kalau di insert seperti ini, ada DNA template. Nah, ini adalah DNA template ya yang ini. Insert 3 aksen ke 5 aksen akan ditranskrip 5 aksen ke 3 aksen ya. Jadi ditranskrip menjadi mRNA. Lihat pasangannya, ini nanti biasanya ada di soal seperti ini. Adenin pasangannya apa? Pasangannya urasil kalau sudah di mRNA. Kalau misalnya di DNA pasangannya adalah timin. Karena ini pasangannya RNA, maka adenin berpasangan dengan urasil. Sitosin tetap dengan guanin, sitosin guanin, adenin urasil, dan seterusnya sampai habis. Nah, ini gambaran bahwa apabila DNA ditranskrip, maka transkripsinya masih satu-satu. Sama dengan replikasi, ini ditranskrip satu-satu. Apabila sudah akan ditranslasi, itu sudah 3-3. 3, ini 3, ini 3, ini 3. Nah, yang 3-3 inilah yang disebut sebagai kodon. Ini kodon. Yang disandi oleh triplet yang tadi di dalam asam amino. Kita lihat satu contoh, misalnya kodon UGG. Kalau kita lihat di sini, UGG itu di mana ini ya? UGG adalah triptofan. Nah, betul. TRP itu adalah singkatan dari triptofan. Ini adalah asam amino, triptofan. Lalu kodon UUU. Kodon UUU. Ini adalah asam aminonya bernama penilalanin, disingkat P. Kodon yang ketiga, GGC. 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 Glisin, disingkat GLY. Begitu seterusnya sampai habis. Jadi ini 3-3. Semua asam amino ini dibawa oleh tRNA di kepalanya. Jadi nanti itu kepalanya tRNA berisi asam amino, sedangkan kakinya itu nanti berisi antikodon yang akan berpasangan dengan kodon ini. Jadi nanti ada namanya kodon, ada namanya antikodon. Antikodon itu dibawa oleh tRNA. Bisa dimengerti ini ya? Bisa dimengerti. Jadi kalau kita mentranskrip satu-satu, kalau mentranslasi 3-3. Lanjut. Tahapan translasi sebagaimana tahapan transkripsi dibagi menjadi 3. Tahap inisiasi, tahap yang terdiri atas mRNA, tRNA, ribosom subunit besar dan subunit kecil. Ini persiapan ya. Dan kodon start AUG. Ini harus disiapkan untuk translasi. Bahannya ada mRNA, ada tRNA, ribosom subunit besar dan kecil. Ada kodon start AUG. Yang kedua, elongasi. Kodon pada mRNA berikatan dengan antikodon pada tRNA. Asam amino yang dibawa tRNA berikatan dengan asam amino dari tRNA yang lain. Kita lihat nanti. Yang ketiga, terminasi. Terminasi adalah apabila kodon stop sudah muncul. Apabila T bertemu dengan kodon stop UAA, UAG, dan UGA. Sehingga munculnya faktor perilis atau rilis faktor yang akan mengakhiri proses translasi. Nah, kalau kita menyimak video ini, jadi nanti ada video yang akan kita simak berkenaan dengan translasi, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu melalui gambar ini. Di sini adalah mRNA, ya, tahapannya tadi. Ada tRNA, ini tadi yang saya bilang kakinya mRNA ini, tRNA maaf, membawa antikodon, kepalanya ini membawa asam amino. Ini ya, asam amino yang dibawa oleh tRNA. Ini adalah ribosom subunit kecil yang warna abu-abu. Yang di atas ini ribosom subunit besar. Ini adalah asam amino yang dibawa oleh kepala tRNA dan ini adalah antikodon.
yang dibawa oleh kaki tRNA dan ini adalah mRNA-nya. Apabila ribosomal ini subunit kecil ribosom melihat ada kodon start di sini, dia akan melekat pada mRNA, kemudian menginisiasi tRNA untuk masuk ke sini. Masuknya tRNA menjadikan proses translasi dimulai. Kita simak videonya, disimak baik-baik. Kita mulai dari inisiasi translasi. Jadi translasi adalah proses sintesis protein dari mRNA. Bahan-bahan yang diperlukan ini yang pertama adalah mRNA, ribosom subunit besar dan kecil, tRNA, faktor perilis. Prosesnya dimulai dari inisiasi, ini elongasi, dan terminasi. Ini mRNA, ini 5 aksen ke 3 aksen, ini kepalanya dan ini ekornya. Ekornya ini banyak sekali A di belakangnya. Nanti muncul A banyaknya. Ini poly a tail. Kemudian mRNA coding, kodon mRNA, dan ini adalah methylated cap kepalanya. Jadi bisa dikenali dari sini bahwa ini mRNA kalau begini bentuknya. Ribosom subunit kecil melekat pada AUG. Ini dikenali sebagai AUG. Ini tRNA tadi. Ini adalah kepalanya membawa asam amino dan ini adalah antikodon. Kakinya membawa antikodon. Nah, ini berlekatan dengan AUG. Apa tadi AUG? Kodon star. Nah, di kepalanya tentu di sini adalah metionin. Nah, ini adalah asam amino metionin. Selanjutnya, melekatlah subunit besar. Karena pasti sudah akan dimulai translasinya. Kalau sudah ada AUG, ada tRNA, akan dimulai translasinya. Muncullah tRNA berikutnya yang bersesuaian dengan kodon yang ada di sini. Ini sisi P dan ini adalah sisi A. Nah, ini. Nah, UUU berarti pasangannya AAA. Asam aminonya tadi pindah ke sini. Ini lepas. Nah, pindah ke kiri, masuk lagi satu yang bersesuaian, asam aminonya lepas. Masuk lagi yang bersesuaian, asam amino lepas. Ini keluar. Ini jadi asam aminonya melengket ke sini, sedangkan tRNA-nya keluar. Asam aminonya melekat, tRNA keluar. Ini yang dimaksud dengan elongasi. Begini sampai nanti selesai diterjemahkan semua ini. Terjemahkan semua. Ini harus bersesuaian. Kodon dengan antikodon bertemu, bersesuaian. Ini asam amino. Kodon antikodon. Nah, sampai habis. Nanti ketemu ini ada kodon stop di sini. Muncullah salah satunya atau UAG, UAA atau UGA. Nah, ini lepas. Begitu terlepas ini muncul hasil translasi peptida ini yang siap untuk ditranslasi. Baik. Ya, itu tadi prosesnya. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Jadi sangat mudah dipahami, tetapi sangat kompleks sehingga perlu untuk disimak baik-baik, dibaca bukunya baik-baik, diulang berkali-kali menontonnya supaya bisa dipahami. Nah, ini adalah bagian dari materi kita, diskusi. Jelaskan perbedaan proses translasi pada prokariot dan eukariot dalam hubungannya dengan proses transkripsi. Untuk menjawab pertanyaan ini, adik-adik silahkan melihat slide yang awal tadi yang ada perbedaan antara prokariot dan eukariot. Sebenarnya pertanyaan ini ada kok jawabannya di Google, tapi bukan itu yang saya inginkan. Tetapi yang saya inginkan, kalian betul-betul paham apa yang diinginkan atau apa yang menjadi perbedaan dari proses-proses di dalam siklus ini supaya tidak terlalu bingung dan supaya bisa kita resapi bagaimana sih sebenarnya proses translasi itu di dalam sel. Demikian ini daftar pustaka seperti biasa saya sajikan
Materi ini saya ambil dari bukunya Pak Ahmad Farid, Pak Bambang Irawan, juga Pak Triboyon. Sangat detail mereka membahas materinya, jadi silahkan disimak baik-baik, dibaca lagi bukunya supaya lebih bisa dipahami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, jaga kesehatan, physical distancing, dan jangan Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Lihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu.